wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sirwanto, NIM ADE 118017. Saya akan menjelaskan apa itu teori hierarki. Teori hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Apabila manusia memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, semuanya berjalan dengan lancar. Namun dari tingkat bawah belum terpenuhi, maka manusia akan kembali pada kebutuhan tersebut. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta. Yang keempat, kebutuhan harga diri dan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan akan kalkulasi diri. Jenis-jenis kebutuhan manusia yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan mutlak. Yang kedua, kebutuhan primer. Yang ketiga, kebutuhan sekunder. Yang keempat, kebutuhan tersier. Kebutuhan manusia menurut waktu keperluannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan mendesak. Yang ketiga, kebutuhan yang akan datang. Ya, poin yang ketiga, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Poin yang keempat, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya terbagi menjadi 2. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan individu. Yang kedua, kebutuhan kolektif. Kebutuhan menurut sosio budaya lingkungannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan sosial. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Faktor yang mempengaruhi manusia yaitu terbagi menjadi 17 faktor. Yang pertama, faktor kondisi alam. Yang kedua, faktor kepercayaan. Yang kedua, faktor kepercayaan agama yang dianut. Yang ketiga, faktor adat istiadat. Yang keempat, faktor pekerjaan atau profesi. Yang kelima, tingkat perbedaan. Yang keenam, faktor penghasilan. Yang ketujuh, faktor umum. Yang kedelapan, faktor hobi atau keragaman. Yang kesembilan, faktor tingkah. Yang kesembilan, faktor tingkat kepuasan. Ke-10, faktor pendidikan. Yang ke-11, faktor jenis kelamin. Yang ke-12, faktor teknologi. Yang ke-13, faktor penduduk. Ke-14, faktor penyakit. Yang ke-15, iklan atau promosi. Yang ke-16, status sosial. Yaitu yang terakhir, faktor mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ika Sirwanto. Yang pertama yaitu alat-alat pemuas manusia. Terdapat 2 alat pemuas manusia, pemuas kebutuhan manusia. Yang pertama barang, yang kedua jasa. Barang merupakan benda berwujud fisik yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mempunyai nilai serta manfaat yang dirasakan apabila digunakan. Bila digunakan, nilai manfaat serta bendanya akan semakin berkurang. Yang kedua yaitu jasa, sesuatu yang tidak terwujud secara fisik namun dapat memberikan kepuasan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dapat dirasakan dan bila dipakai tidak akan habis. Jasa pada umumnya berupa sebuah pekerjaan atau profesi. Upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi. Makhluk sosial merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain, tidak dapat hidup sendiri. Makhluk ekonomi merupakan makhluk yang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup berlaku motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Yang pertama, motif ekonomi, alasan atau dorongan untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan hidup.
Motif ekonomi terdiri dari motif mendapatkan keuntungan atau laba, motif mendapatkan penghargaan, motif membantu sesama, motif mendapatkan kedudukan, motif menjamin masa depan. Yang kedua, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menjadi landasan dalam bertindak dan mengambil keputusan agar mencapai hasil optimal. Manfaat prinsip ekonomi bisa ditinjau dari 3 kepentingan diantaranya yaitu prinsip ekonomi untuk pembeli konsumen, prinsip ekonomi untuk penjual distributor, dan prinsip ekonomi untuk produsen. Perkenalkan, nama saya Rafael Antoni Koas, NIM AD118039. Di sini saya akan menjelaskan kembali dari persentase atau penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai kebutuhan manusia. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan dari pelatihan pada kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada namanya meningkatkan suatu moral pada karyawan di mana mereka melakukannya secara mandiri. Yang kedua, ada sedikit dari permasalahan ataupun suatu tindakan di mana berkurangnya mereka dalam pengawasan sehingga mereka dapat melakukannya secara sendiri. Yang ketiga, ada kecelakaan ataupun kesalahan yang dilakukan lebih sedikit karena apa? Dari pengetahuan dan keterampilan mereka sudah semakin meningkat. Yang keempat atau yang terakhir, ada kemungkinan mendapatkan suatu promosi dilakukan karena mereka secara mandiri bisa melakukannya secara baik. Kemudian saat seseorang mengambil keputusannya mengenai kebutuhan manusia, yang pertama ada pengenalan terhadap masalah atau kebutuhan tersebut. Yang kedua, pencarian informasi. Ketiga, evaluatif alternatif. Yang keempat, pengambilan keputusan secara bijak. Dan yang kelima, fitur-fitur pasca mengenai pengambilan keputusan secara bijak. Adapun kajian tentang penelitian pendahuluan dari kebutuhan manusia, misalnya tentang dari topik kebutuhan, minat, dan media massa yang mengikuti dari suatu pelaksanaan penelitian kinerja di unit pada pelaksanaan teknis Balai Latihan Kerja yang menjadikan suatu faktor-faktor mempengaruhi dari kebutuhan manusia. Adapun alat-alat yang mempengaruhi dari kebutuhan manusia. Nah, pada kebutuhan ini pasti kita mengenal namanya kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kemudian ada kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Akan tetapi, di sini saya akan hanya menyebutkan tentang dari alat-alat kebutuhan manusia tersebut. Yang pertama, itu dari tingkat kelangkaannya. Yang kedua, hubungan antara barang satu dengan barang lainnya. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatannya. Yang keempat, tujuan dari penggunaan. Dan yang kelima, bagaimana itu tingkat dari penggunaan, seberapa lama itu bisa digunakan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan akan dilanjutkan oleh teman saya kembali. Berikut faktor-faktor penyebab kelangkaan ekonomi. Yang pertama yaitu letak geografis yang berbeda. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang ketiga, kemampuan dalam produksi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut jenis-jenis kelangkaan kebutuhan ekonomi pada manusia. Yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya manusia. Yang ketiga kelangkaan sumber daya modal. Yang keempat yaitu kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Saya akan jelaskan satu persatu dimulai dari pertama. Yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya alam. Adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang terdiri dari sumber daya biotik serta sumber daya abiotik. Yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya manusia. Merupakan sumber daya yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat jika penggunaan kemampuan yang dimilikinya dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga yaitu kelangkaan sumber daya modal. Merupakan sumber daya yang berasal dari manusia yang bertujuan untuk mempermudah terlaksananya proses produksi. Yang keempat yaitu kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Merupakan
sumber daya ini bersifat langka. Mengapa hal ini terjadi? Karena tidak semua orang bisa menjadi pengusaha atau pedagang. Untuk menjadi pengusaha atau pedagang, seseorang harus mempunyai modal dan keahlian. Dengan kebutuhan yang tidak terbatas, namun sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas, yang disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan ekonomi merupakan salah satu dari beragam permasalahan ekonomi yang dihadapkan oleh manusia. Maka dari itu, masalah kelangkaan ini sangat berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.